Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mempertanyakan sumbangsih generasi milenial. Megawati juga meminta Presiden Joko Widodo tidak memanjakan generasi milenial. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Presiden tidak memanjakan generasi milenial. Mega bahkan mempertanyakan apa sumbangsi yang telah diberikan generasi milenial untuk bangsa dan negara. Jangan jadi koper, buka diri ke dunia. Anak muda kita, saya bilang sama Presiden, jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsinya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung? Apa sumbangsih kalian pada bangsa dan negara ini? Megawati juga menyinggung soal generasi milenial yang melakukan aksi demonstrasi menyikapi pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja lalu yang justru berujung dengan kericuhan dan pengrusakan sejumlah fasilitas umum. Menurut Megawati, tidak ada aturan yang membenarkan massa dapat melakukan perusakan fasilitas publik saat berunjuk rasa. Masa hanya demo aja, nanti saya dibully, saya nggak peduli, hanya demo aja, ngerusak. Apakah ada di dalam aturan berdemo? Boleh saya kalau mau debat. Ada aturan dalam demo, diizinkan karena ketika reformasi kita masuk ke dalam alam demokrasi, ya. Tapi adakah jawab aturannya bahwa untuk merusak? Tidak ada, saya yakin. Dan kalau ada orang bilang ada, Bu, mana dia? Sini. Sini. Sejak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan DPR bersama pemerintah pada 5 Oktober lalu, aksi demonstrasi terus dilakukan di berbagai daerah oleh sejumlah elemen masyarakat. Tak hanya kaum buruh, tetapi aksi juga dilakukan oleh pelajar dan juga mahasiswa. Namun sayang, aksi menyuarakan aspirasi itu harus ternodai dengan perusakan sejumlah fasilitas publik, pemerintah dan kepolisian oleh massa. Perusakan terjadi di Jakarta, Yogyakarta hingga Makassar. Tim TV One mengabarkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mempertanyakan sumbangsih generasi milenial pada bangsa dan negara. Ia meminta Presiden Joko Widodo tidak memanjakan generasi milenial. Apa maksud dari pernyataan Megawati tersebut? Ya, sudah bergabung bersama kami pemirsa anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Bang Putra Nababan, kemudian juga ada yang mewakili generasi milenial pada anggota DPR RI termuda dari fraksi Nasdem, yaitu ada Mbak Hillary Brigita Lasut dan juga ada pengamat politik, Mas Adi Prayitno. Selamat petang semuanya. Selamat sore, Andro. Bisa, apa kabar? Baik. Selamat sore. Pertama kita tanyakan dulu nih, alhamdulillah baik semuanya. Pertama kita mau ke Mbak Hillary dulu nih, sebagai mewakili generasi milenial paling muda, sebagai wakil rakyat, Anda bagaimana tanggapan Anda mengenai pernyataan dari Ketua Umum PDIP ini? Memang jujur saja saya melihat dari sudut pandang mungkin sebagai seseorang yang telah melewati berbagai macam pengalaman dan juga pahit manis di dunia politik dan pemerintahan adalah hal yang wajar mungkin ketika Ibu Megawati memandang tindakan-tindakan anarkis yang tidak sesuai dengan peraturan itu kemudian menjadi alasan kenapa generasi milenial seakan tindakannya dianggap tidak baik. Tapi kemudian saya merasa juga di sisi lain adalah ketika bagaimana generasi muda Indonesia ketika berdemo kini dianggap tidak lagi sebagai satu prestasi, ketika mereka peduli dan tidak apatis sebagai itu kan tujuan pemerintah selama ini berusaha supaya generasi muda tidak apatis. Tapi ketika mereka tidak apatis kemudian dianggap sebagai hal yang seakan-akan bukan satu prestasi. Sedangkan di negara-negara lain seperti di Swedia, Greta Thunberg dan Malala dan semua tokoh-tokoh muda lainnya
dianggap berprestasi dan memberi sumbangsi bagi bangsa dan negaranya ketika mereka memperjuangkan suaranya. Nah, inilah yang menjadi dinamika yang memang harus kita bahas sama-sama. Oke, kalau Bang Putra Nababan melihatnya bagaimana Bang? Apa sebenarnya latar belakang sehingga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan lantangnya mempertanyakan kontribusi sumbangsi dari milenial ini, Bang Putra? Iya, Andro, konteksnya kan adalah Ibu Mega ingin mengingatkan dalam konteks Sumpah Pemuda ya, tanggal 28 Oktober. Dalam konteks itu Ibu Megawati ingin mengingatkan 92 tahun Sumpah Pemuda, 75 tahun Indonesia merdeka, masa sih kita tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain. Lalu Ibu Megawati juga mengingatkan bahwa Tiongkok mulai membuka diri pada tahun 1955 ketika Bung Karno mengajak Tiongkok untuk ikut dalam konferensi Asia Afrika di Bandung. Lalu Ibu Mega mengatakan bahwa ini perbandingan kemajuan. Kita lihat bagaimana kemajuan Tiongkok sekarang dan bagaimana dengan Indonesia. Kita yang ngajak mereka untuk membuka diri dan ikut konferensi Asia Afrika. Lalu Ibu mengatakan kita jangan kuper dan kita jangan menutup diri untuk suatu kemajuan. Artinya Ibu Megawati ingin mengatakan bahwa harapan besar untuk generasi muda. Yang kedua, Andro, Ibu Megawati ingin menyampaikan satu tantangan, bukan mempertanyakan, tapi tantangan, challenge, kalau bahasa Inggrisnya. Mengingatkan generasi muda itu untuk, atau yang suka disebut dengan zaman now gitu ya, milenial, untuk mereka beradab. Nah ini kan dalam kita bersikap, dalam kita berpolitik, kita bertindak tanduk, beradab ini penting ya sebagai sebuah bangsa. Nah saya mewawancara Ibu Megawati, Andro, sejak saya jadi wartawan umur 20 tahun. Jadi kira-kira saya waktu itu milenial juga lah, ya. Dan Sekarang Ibu Megawati konsisten dalam mengingatkan kita sebagai bangsa, kita anak muda untuk beradab. Contohnya apa? Kalau ingat tahun 1996, ketika kantor PDI diserang, diserbu, banyak yang luka, bahkan banyak yang meninggal. Dan Ibu Megawati tidak mengatakan untuk membalas. Ibu Megawati tidak mengatakan untuk menyerang kembali, tapi menempuh jalur hukum. Ini kan adalah cara-cara yang beradab. Dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang. Demonstrasi, ngebakar, merusak, menakut-nakuti warga, dan lain sebagainya. Nah, konsistensi dari sikap Ibu Megawati untuk mengajak generasi muda untuk bersikap beradab, itu adalah satu hal yang secara lantang disampaikan. Ini bukan soal politik elektoral, ya, bukan harus mengatakan yang baik-baik. Ibu Megawati selama 25 tahun saya wawancara selalu mengatakan yang benar, bukan hanya sekedar baik. Benar itu belum tentu enak didengar, tapi dia benar. Ya, ini bukan masalah elektoral, suara kita naik, suara kita turun, tapi wajib beliau sebagai seorang ibu bangsa, ibu kita semuanya menyampaikan apa yang benar. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Mas Adi. Mas Adi, bahwa sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bu Mega ini adalah sesuatu yang benar dan sekaligus ingin menantang generasi muda Indonesia. Anda sebagai pengamat politik bagaimana menilai soal gaya komunikasi dari Bu Mega ini dan juga termasuk kalimat-kalimatnya? Ya, kalau saya sih menangkapnya ada dua hal. Pertama itu spesifik, yang kedua umum. Spesifik itu misalnya khusus ada statement yang dikeluarkan oleh Mbak Mega yang bilang bahwa sudah pernah bilang ke Presiden Jokowi untuk tidak memanjakan kelompok milenial. Kan secara tidak langsung Mbak Mega ingin menunjuk hidung kelompok-kelompok milenial yang ada di sekitar Presiden saat ini. Bisa wamen gitu ya, bisa menterinya, kan banyak tuh yang dari dulu dipuji-puji sebagai kelompok yang dia high class gitu ya, high education yang bisa membuat Indonesia ini bisa berkompetisi dengan yang lainnya. Itu spesifik disampaikan oleh Mbak Mega bahwa dia pernah berpesan kepada Pak Presiden untuk tidak memanjakan kelompok-kelompok milenial. Secara tidak langsung Mbak Mega ingin mengatakan bahwa tinggal ditagih kelompok milenial yang saat ini sedang berada inner circle kekuasaan yang dipercaya di berbagai tempat, di kementerian gitu ya, di departemen-departemen ataupun yang sempat yang jadi menteri, soal kontribusi mereka terhadap pembangunan Indonesia. Yang kedua saya kira secara umum Mbak Mega ingin mengatakan bahwa anak muda jangan hanya demo. Saya kira setuju dalam konteks itu. Ke depan memang orientasi politik anak muda tidak hanya soal bagaimana demonstrasi jalanan, tapi bagaimana kontribusi yang lebih nyata. Misalnya sekolahnya bagus di bidang iptek, di bidang ekonomi, dan semacamnya. Tapi saya ingin pesan satu hal, Tisa dan Andrew, Mbak Mega juga jangan pernah melupakan sejarah. Kita bisa berdemokrasi maju seperti sekarang, partai politik bisa berkembang sekarang, itu tidak terlepas dari perjuangan anak-anak muda yang menumbangkan rezim otoritarianisme Orde Baru 32 tahun. Tanpa ada perjuangan anak muda 98, saya kira partai politik tidak akan sebanyak itu. Tanpa anak muda yang menumbangkan rezim Soeharto,
Tidak akan ada pemilu yang secara jurdil dilaksanakan secara 5 tahun sekali. Yang ingin saya katakan adalah jangan pernah melupakan peran-peran anak muda yang sebenarnya cukup kontributif terhadap bangsa ini. Tapi memang ke depan bangsa kita ini kan tidak melulu persoalan demo, tidak melulu soal demonstrasi jalanan, iya. Tapi yang jelas anak muda adalah persaingan pada konteks yang lebih global, gitu ya, lebih internasional, dan peran-perannya bisa dibanggakan. Mungkin Mbak Mega ingin mengatakan, ada nggak anak muda yang seperti Habibie bisa menciptakan pesawat terbang dan bisa dibanggakan dunia internasional dan Indonesia. Itu kan sebenarnya pertanyaan bagi kita semua, specifically terhadap pemerintah yang sedang berkuasa saat ini, spesifik lagi terhadap partai-partai politik yang menyokong penuh terhadap rezim saat ini. Kan itu saja sebenarnya, Mas Andrew. Tapi ini Mas pesan Adi, kepada kita semua. Mas Adi, bukankah saat ini posisinya pemerintah getol sekali, Mas, membuat staf sus milenial? Mungkin ditampuk jabatan strategis, komisaris-komisaris berjejer nama-nama yang secara usia milenial semua, Mas Adi. Ya, itu yang saya sebut statement spesifik dari Mbak Mega, bahwa secara tidak langsung, apa yang disampaikan Mbak Mega ini ingin menagih apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Memberikan politik akomodasi terhadap kelompok-kelompok milenial yang dikira ngerti high-tech gitu ya. Mereka ini ngerti tentang dunia gadget, ngerti unicorn dan seterusnya dan seterusnya. Satu diskursus politik yang sering kita dengar beberapa tahun yang lalu. Saatnya anak muda inilah yang kemudian membuktikan diri. Di mana mereka ini punya akses terhadap kekuasaan, punya fasilitas untuk melakukan apa saja, memajukan bangsa ini. Secara umum pesannya ini karena konteksnya adalah Sumpah Pemuda, ya anak muda di berbagai penjuru Indonesia, mari maju bukan hanya demo. Baik. Tapi di berbagai bidang ada yang dimajukan. Kan kira-kira begitu. Oke, ini menarik sebetulnya statement soal spesifik ini Mas Adi. Kita coba tanyakan nih ke Bang Putra. Bang Putra, ini kan kalau dari statement spesifik, secara spesifik yang tadi Mas Adi katakan tujuannya adalah Bu Mega merasa risih dengan generasi milenial yang berada di sekitar Presiden, sekitar Jokowi. Benarkah mungkin Bu Mega merasa risih, merasa gelisah, merasa katakanlah tidak puas, sedikit disappointed dengan mereka? Saya rasakan generasi milenial ataupun yang kita bilang milenial ya. Saya waktu itu beberapa tahun yang lalu di Sydney ikut dalam Asian Broadcasting Union ya. Baru kita tahu bahwa generasi sekarang ini tidak tahu bahwa diri mereka disebut generasi milenial. Dan mereka tidak suka disebut milenial. Itu framing aja. Yang kedua, saya yakin bahwa tugas dan tanggung jawab dari tim generasi muda yang ada di sekitar Pak Jokowi itu adalah kepada kontribusi kepada Pak Jokowi gitu ya. Itu kan adalah staf sus dari Presiden. Tapi kalau Ibu Megawati dalam hal ini sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, sebagai Ketua Umum Partai Pengusung dari Pak Jokowi, saya rasa tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan kekecewaan beliau terhadap kinerja dari staf sus Pak Jokowi. Beliau juga tahu bahwa Pak Jokowi adalah seorang presiden yang punya program dan punya kinerja yang jelas, sehingga tidak mungkin hanya karena ada generasi muda di sekitarnya itu bisa mengontrol beliau ataupun mengurangi kemampuan beliau berprestasi di dalam melayani masyarakat. Tapi secara spesifik saya mengatakan ya, saya tidak mau keluar dari konteks yang tadi karena memang kita tidak dalam mengamati politik, tapi kita sebagai pelaku politik. Memang ada konsistensi Andro dan Tisa dari Ibu Megawati untuk menyampaikan bahwa generasi muda sekarang ini itu dia komparasikan dengan apa yang terjadi di lapangan. Oke, komparasi ini, Bang Putra, poin menarik komparasi ini harus kita potong sejenak. Kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini, pemirsa. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pemirsa, tapi saya ingin lanjut ke Bang Putra. Bang Putra, begini ya, kalau saya baca beberapa dari media menyebutkan bahwa ada satu kalimat Bu Mega mengatakan Jokowi jangan memanjakan generasi muda ataupun kaum milenial. Memangnya bentuk yang menurut Bu Mega dimanjakan itu bentuk seperti apa sih yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap para kaum milenial ini sehingga ada terkesan dimanjakan kaum milenial ini, Bang Putra? Tapi nanti dijawab ya, kita harus jeda terlebih dahulu sejenak. Pemirsa, Kabar Petang akan kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Bang Putra menjawab pertanyaan menggantung tadi, Bang Putra. Bu Mega mengatakan Presiden Jokowi jangan memanjakan generasi muda atau kaum milenial. Memangnya apa sih yang ditangkap oleh Bu Mega ini? Apa yang dilakukan Pak Jokowi terhadap kaum muda? Jadi Tisa, Ibu Megawati itu ingin mengingatkan kepada Bapak Presiden yang juga merupakan kader PDI Perjuangan bahwa generasi muda itu harus ditempa. Generasi muda itu harus punya elan juang. Seperti ketika Ibu Megawati menempa Pak Jokowi sebagai kader ketika pertama kali menjadi wali kota dan sampai sekarang jadi presiden.
ketika Ibu Megawati dan PDI Perjuangan menempa kepala-kepala daerah yang sukses dan dicintai rakyat. Jadi ini urusan manja atau nggak manja dan lain sebagainya, ini urusan elan juang. Ya, sebagai seorang ketua umum mengingatkan Presiden Republik Indonesia Jokowi yang kebetulan kader PDI Perjuangan, agar anak muda ini tidak hanya diberikan pelatihan, tidak hanya diberikan modal wirausaha. Begitu banyak program Pak Jokowi, Gerakan Nasional 1000 Startup, ada wirausaha dan lain sebagainya. Tidak hanya pendidikan teknis dan modal saja, tapi mereka harus ditempa dengan elan juang dan semangat sehingga menjadi seperti Presiden Jokowi, menjadi kader-kader handal, menjadi anak-anak Indonesia yang handal. Kalau dibandingkan dengan Tiongkok tadi, itu kan komparasinya jelas. Bagaimana kemajuan sebuah negara. Dan ingin saya sampaikan tadi apa yang disampaikan oleh Mas tadi, bahwa Ibu Megawati dan PDI Perjuangan tidak akanlah melupakan kontribusi generasi muda menumbangkan rezim otoriter. Apalagi kami juga menjadi bagian dari gerakan itu. Dan kita dipercaya sebagai pemenang pemilu pada 1999. Tapi saya mau mengatakan bahwa kalau kita lihat pidato beliau, ini yang disampaikan oleh Ibu Megawati adalah bukan kaitannya mengkritik tim yang ada bersama dengan Pak Jokowi, tapi upaya-upaya untuk mendongkel Presiden. Jelas kok, itu terang benderang Ibu Megawati mengatakan tentang ya pemilu sekarang sudah paling demokratis, dipilih langsung, jurdil, jujur dan adil, langsung umum, bebas dan rahasia, luber gitu ya, tapi masih ada yang mau dongkel-dongkel. Amerika Serikat saja tidak ada pemilihan langsung gitu ya, mereka sistem perwakilan. Kita sudah luar biasa. Masih ada justifikasi kayak gini, masih coba dongkel. Lalu beliau mengatakan, ya jadi sabar aja lah, nanti juga datang 2024, kita tanding lagi. Ya, jadi jelas, ya arahnya jelas. Bang Putra, maksudnya beliau. Bang Putra mengatakan generasi muda, milenial jangan instan, harus berproses. Namun nyatanya fakta di lapangan PDIP sendiri yang mengusung nama-nama muda. Hanindito di Kediri, Gibran Rakabuming di Solo, Bobi Nasution di Medan. Itu fakta, Bang Putra. Ya, mereka adalah orang-orang yang memang seperti Mas Gibran, ya, Mas Dito dan juga Mas Bobi yang ada di sana. Mereka adalah orang-orang yang bukan seperti saya profesional, mereka sudah punya karya di bidangnya. Ya, saya juga bukan datang dari partai, tapi saya juga berkontribusi di dunia jurnalistik. Begitu juga dengan Mas Gibran. Mas Gibran punya usaha yang sukses, dan juga Mas Bobi juga punya usaha sebagai seorang usahawan. Begitu juga dengan Mas Dito, dan pendidikannya juga mumpuni. Saya rasa ini bukan sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit, dan mereka juga sudah mengikuti seleksi, dan juga ternyata surveinya juga bagus, dan mereka juga mengikuti pendidikan kader PDI Perjuangan. Oke, baik. Tampaknya ini Mas Adi ingin mau komentari, karena tadi tampaknya langsung tersenyum-senyum ini dengan pertanyaan tadi. Ya, kalau saya sih sederhana, banyak telunjuk yang disampaikan dari statement Pak Mega itu ke banyak arah ya. Dan salah satunya ke dalam, terutama milenial-milenial yang ada di lingkungan kekuasaan saat ini. Yang jadi komisaris, terus di kementerian, ada yang di Stafsus, ada di Wamen, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa yang bisa dilakukan untuk bangsa ini, baru kemudian telunjuk yang lain kepada masyarakat dan anak muda secara umum. Karena kan anak muda di lingkungan kekuasaan ini, mereka punya fasilitas, punya segala-galanya untuk mengaksentuasikan karya mereka. Apa yang diperbuat untuk bangsa ini dan bisa dibanggakan. Kan begitu sederhananya. Saya setuju dengan Mbak Mega bahwa negara ini bukan soal anak muda milenial dan nggak milenial, tapi apa yang mereka bisa lakukan untuk bangsa ini. Kalau ingin melihat apa yang dilakukan oleh anak milenial, saya kira harus dimulai dari anak-anak muda yang selama ini berada di lingkungan kekuasaan, selalu dibanggakan sejak awal, bahkan sudah menjadi bagian dari kampanye visi misi yang dianggap sebagai bonus demografi itu. Apa yang sudah mereka lakukan? Baru bicara anak-anak muda yang lain yang tidak memiliki akses kekuasaan politik gitu ya. Saya kira banyak kok anak muda Indonesia yang juara olimpiade, juara matematika dan seterusnya. Dan apa kontribusi mereka terhadap bangsa dan negara? Ya hanya negara yang tahu sebenarnya. Ini yang saya kira menjadi catatan penting bagi saya bahwa meski Bang Baban secanggih apapun membantah statement Mbak Mega ini nggak kemana-mana, tapi ini spesifikly juga ingin mengkritik internal. Bahwa anak muda yang selama ini dibanggakan cukup hebat gitu, ya harus tunjukkan kinerjanya apa. Termasuk misalnya ketika begitu banyak kebijakan politik yang krusial di negara ini dilahirkan oleh pemerintah, anak-anak muda ini nggak tampil ke publik kok untuk membela pemerintah, membela presiden. Kelihatan mereka nggak ada kerjanya gitu ya. Atau mungkin mereka bekerja, tapi tidak kelihatan oleh masyarakat. Ini yang saya kira bahwa perubahan di negara ini
kalaupun toh harus dimulai dari anak muda, dimulailah dari anak-anak muda yang memiliki kemewahan untuk mengakses terhadap kekuasaan. Baru bicara anak muda yang ada di jalanan, baru anak muda yang kemudian melakukan proses Baik, Mas demonstrasi Adi. dan semacamnya. Itu saja Baik. sih menurut saya, Andrew dan Tis. Oke, Mbak Hilary, secara kuantiti atau jumlah sudah terlihat. Tapi kita butuh pembuktian. Unjuk gigi dari anak-anak milenial ini kontribusinya apa di parlemen seperti Anda? Mungkin ada closing statement juga dari Anda, Mbak Hilary? Baik, jadi memang pertama-tama mungkin kita kembali lagi ya. Pertama-tama itu yang disampaikan adalah anak-anak muda kontribusinya seperti apa. Karena demo kemarin seakan-akan yang dilihat hanyalah apa yang salah dan yang keliru yang dilakukan oleh anak-anak muda. Pada dasarnya kita seperti seakan-akan langsung melupakan banyak sekali prestasi anak-anak muda Indonesia yang bahkan sampai membuat ada beberapa masyarakat anak-anak muda milenial yang masuk di 30 under 30 Forbes Asia. Ada juga yang benar-benar sudah berkontribusi terhadap perekonomian negara, membangun unicorn, dekakorn, dan lain sebagainya. Ada juga anak-anak muda yang mungkin hadir ke tengah-tengah masyarakat, maju sebagai anggota dewan misalnya kan, berpolitik, atau mungkin maju menjadi calon kepala daerah. Itu menurut saya itu adalah kontribusi. Kalau mau dibilang seakan-akan apa kontribusi buat negara, apa sih definisi kontribusi sebenarnya? Oke. Definisi kontribusi sebenarnya itu kan tidak bisa kita samaratakan semuanya. Dan soal memanjakan, saya sangat kecewa sekali kalau misalnya dianggap seperti anak-anak muda itu kalau dimanjakan itu seakan-akan kita itu tidak pernah memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya merupakan kepentingan negara. Anak-anak manja tidak akan turun ke jalan untuk memperjuangkan aspirasinya. Anak-anak muda itu tidak perlu dimanjakan, karena memang muda itu adalah kekuatan dan pemuda hadir bukan untuk diremehkan. Itu kata anak-anak muda. Soekarno sendiri sering bilang bahwa hidup itu bukan tentang saya bisa apa, tetapi saya mencoba. Dan memang jangan pikirkan tentang kegagalan, itu adalah pelajaran gitu ya. Anak muda memang identik dengan pelajaran, karena sejak awal anak muda itu tidak menawarkan pengalaman, tapi mereka menawarkan ide, gagasan, dan masa depan. Baik. Jangan sampai kita mengambil posisi seakan-akan melawan anak muda, karena ingat setelah senior-senior ini nanti beralih masanya, tentu akan ada anak-anak muda. Tapi saya tidak menyalahkan yang Ibu Mega sampaikan. Adalah benar kalau anak-anak muda harus ditempa, dan ini jadi cambuk juga supaya untuk kita menunjukkan bahwa kita datang bukan hanya untuk membuat kekacauan, tapi kita juga datang untuk memberikan dan menunjukkan kontribusi. Tapi jangan ditanya ya kontribusinya apa, sebenarnya sudah banyak sekali. Oke, Tinggal baik. kita ingat saja kembali, jangan hanya lihat dari sisi negatifnya saja. Oke, baik. Kita ingat bersama-sama apa saja kontribusi yang sudah diberikan oleh sejumlah anak muda di negeri ini. Baik, terima kasih Mbak Hilary, terima kasih juga Bang Putra, dan terima kasih juga Mas Adi atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore semuanya.